sini punya pacar? Pacar Cina, saya atau Cina? Suka ngaku biasanya, karena kadang suka diperhalus ya. Kayak maling, dibilangnya koruptor. Kemarin kajian di anak SMA, saya tanya ada yang pada pacaran nggak? Enggak. Terus kami punyanya support system. Support system dia. Manis bahasanya tuh ya. Kegiatan support system teh apa? Ya, you know lah, gandengan tangan. You know lah lagi katanya. Ya, gandengan tangan, maksiat aja ya. Pas saya tanya, kalau kayak siapa yang pacaran, nggak ada yang angkat tangan. Pas dibilang, yang kalian tahu kiri kan pacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Baru rame itu. Oh ini kan ada yang bisikin tuh astagfirullah. Putusin ya teh ya. Asli bahaya. Ingat, setan nggak suka kita ngaji, tapi juga sulit bagi setan untuk bikin kita pulang ngaji langsung rampok bang. Oh itu susah ya. Terus gimana? Paling dikasih was-was ya. Dikasih was-was. Dan ingat, tipu daya syaitan itu baru jadi kuat kalau kita ladenin. Ngerti kata ladenin? Ladenin ya. Contoh. Ibu-ibu atau anak SMA gitu ya, dia bilangnya kami tuh nggak pacaran kok, tapi dia suka WA gitu, dia tengah malam ya. Assalamualaikum ukti ya gitu ya. Dan ini kadang nggak cuma anak muda, ibu-ibu juga ada kesel sama suaminya, dia reunian, di reuni ketemu mantan tuh, aduh ya. Apa istilahnya? CLBK. Apa istilahnya? Bukan cepat lari bau kentut ini. Ya. Udah gitu kan suka ada grupnya ya. Jadi kan bisa tahu nomornya si doi. Jadi tengah malam suka ada WA-nya santun ya. Sama kayak tadi, Assalamualaikum ukti ya. Sampai dibikin ada komik meme-nya tuh, komik meme gitu ya. Ada gambar bebek. Gimana suara bebek? Kakak. Gimana suara kucing? Meong. Gimana suara kambing? Mbe. Gimana suara buaya? Assalamualaikum ukti ya. Dan ini yang saya tahu ya, mereka itu sudah punya SOP. Sebagaimana Bank Syariah ada SOP-nya, ini Playboy Syariah juga ada SOP-nya ya. Ada SOP-nya. Mereka setelah Assalamualaikum ukti akan diawali dengan sesuatu yang cukup santun seperti mengingatkan amal soleh. Ya. Jangan lupa tahajud ya. Ya. Yalah. Ingat ya. Ingat ya, kata langkah di dalam Al-Quran itu Allah menggunakannya khutuwatis syaiton. Khutuwat itu jadinya langkah-langkah karena dia jamak ya. Ya karena gitu langkah setan. Setan tuh sabar, dibiarin, bahkan kalau perlu silakan ke kanan dulu yang baik-baik, ujung-ujungnya ke kiri ya. Curhat misalkan tapi dia ustadz. Ingat, ustadz juga manusia ya. Awalnya kasihanlah dia biar akur sama suaminya, akhirnya ngedengerin curhatan istri orang. Awalnya iman kuat tapi Imron belum tentu kuat. Astagfirullahaladzim. Nah, apa maksudnya ya? Masya Allah ya. Lama-lama tergoda, nyaman sama ya. Awalnya cuman ngingetin jangan lupa tahajud. Kadang yang disesalkan dibalas sama si ibunya gitu ya. Iya nih aku juga lagi ruku. Lagi ruku dia selfie. So, beres sholat nyambung biasanya ya. Seperti gimana? Udah ada SOP-nya. Suami kamu nggak marah kita chattingan? Ya elah. Kalau antum soleh nggak akan di-chat itu bini orang ya. Ya. Akhirnya kadang diladenin. Dia juga sibuk sendiri. Mulai cerita kekurangan suami ya nggak? Lama-lama bersambung. Izin ya, ini referensi saya dari film-film azab biasanya ya. Gitu ya. Awalnya gitu kan ya. Awalnya gitu, lalu setan memberikan bumbu, dijadikan terasa indah, betul? Akhirnya dia lebih ini, dia lebih itu, mulai cerita, akhirnya timbul perasaan nyaman,
timbul perasaan yang tidak boleh timbul, lama-lama akan kurang. Kayaknya kurang enak ya cuman di chatting. Gimana kalau kita besok makan siang? Alhamdulillah ya. Udah mulai di ujung tebing tuh. Tapi bismillah. Kalau dari awal assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, aman demi Allah. Ya kan belum nyaman, belum timbul perasaan yang tidak boleh timbul. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki juga sama ya. Punten pisan. Para jomblo sendirian di kamar, gak punya pasangan halal, di tangan ada handphone, internet kenceng, rusak itu ya. Kalau tidak ditanggulangi, jangan ngelihat yang enggak, langsung ditaruh handphonenya, dia pergi keluar main futsal ke, main badminton ke, bantuin tetangga pindahan ke. Kok gimana kok nggak ada tetangga yang mau pindah? Suruh pindah Pak, jangan tinggal sini Pak. Saya yang bayarin kontrakannya. Saya bilang, maaf ya hiperbola ya. Tapi maksudnya tuh cari kesibukan gitu ya. Ketika akhirnya kita nyari kesibukan, capek, pulang, mandi, dibawa sholat, ketiduran, besok udah aktivitas lagi. Selamat hari itu dari dosa. Tapi kalau diladenin, gambar dulu mah nggak apa-apa, careless ya. Ada videonya 1 jam, 1 menit mah nggak apa-apa kali, udah berat itu ya. Alhamdulillah, ya. Udahlah, jangan diladenin. Nih, kita di rumah nyalain murotal Al-Quran 24 jam, setan suka nggak? Enggak, ya. Tapi dia mencet tombol matiin sendiri aja nggak bisa. Coba kalau bisa, horor juga mati sendiri. Bener kan? Paling gimana? Dia cuma kasih was-was. Aduh, ganti dong, masa Quran melulu gitu ya. Kalau kita nggak mau gimana? Apa dibanting murotalnya sama setannya? Enggak. Saya pengen tobat, setan nggak suka. Dia ngapain paling? Kasih was-was, munafik lu. Ntar juga dosa lagi, ngapain bolak-balik? Kepalang basah nyemplung aja sekalian, ya. Gitu kan? Atau nggak sosok halus ini ganti teman setannya lebih lembut ya. Terlalu banyak. Apakah Allah akan mengampuniku? Ya, sosok merendah ya. Itu demi Allah itu dari was-was syaitan ya. Karena kalau memang Allah udah benci sama kita, udah Allah matiin waktu lagi maksiat. Kata Allahnya sendiri kok begitu, Quran surat 35, surat Fatir ayat 45. Pas ayat terakhirnya ini sebelum Yasin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhirullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Artinya kalau sekiranya orang manusia berbuat dosa, kontan Allah balas hukumannya saat itu juga. Apa kata Allah? Tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Nanti silakan dilihat ayat. Berarti kan maknanya 2. 1, gak ada yang luput dari dosa. 2, dosa sekecil apapun ternyata Allah layak mematikan kita. Kenapa kita malah masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, hingga waktu nanti yang ditentukan. Ya. Berarti kan kalau untuk ke diri sendiri ngelihatnya 1, habis maksiat saya gak langsung mati, sederhana, karena Allah nungguin tobat saya. Diampunin gak kok? Pasti diampunin. Selagi tobatnya tobatan nasuha. Apa buktinya saya pasti diampunin kok? Kalau Allah emang udah gak ada niatan ngampunin kamu udah dimatiin sama Allah pas lagi maksiat. Mudah gak bagi Allah matiin orang seketika? Mudah. Kenapa kita masih hidup? Udah maksiat berapa kali kita? Yang ngomong aja udah berapa kali gak dimatiin sama Allah nih, padahal udah bermaksiat berkali-kali. Ya, itu kalau ke diri. Kalau ke orang lain sama. Kok saya ngelihat dia maksiat kok, bahkan saya punya rekaman CCTV dia lagi bermaksiat kok. Nih, lihat, diumbar sama dia. Kita tinggal tanya, itu yang kamu lihat lagi maksiat, sekarang masih hidup nggak? Masih sih, malah tambah gemuk ya. Misalkan, ya udah sederhana. Berarti kata yang punya dirinya, kata yang punya langit dan bumi, Allah aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh pasti ke neraka. Yang kayak gitu tuh pasti gak diampuni. Enggak. Yang ngomong itunya aja adalah hamba yang layak Allah matikan juga berdasarkan ayat tadi. Terus kita, ayolah, janganlah. Yuk, ini tempat yang baik. Maka benar-benar tampilkan Islam itu seperti apa.
Jangan sampai ada yang punten kesini misalkan, bayangin ya, punya perasaan salah, pengen tobat, tapi nggak tahu mesti mulai dari mana. Ya, yang orang bilang katanya tuh mulai ikut pengajian, bahkan dia saking jauhnya dengan Islam belum tahu dress code ke pengajian tuh apa. Dia cuma punya celana panjang sama kemeja, belum punya kerudung, belum punya gamis. Nyampe sini dipelototin oleh ratusan ribuan mata dari atas sampai bawah dengan pandangan sinis. Sampai akhirnya dia nggak berani ngelangkah lebih masuk ke dalam masjid. Akhirnya malah pergi ke tempat minum. Tempat minum juga masih galau, sampai tumpah minumannya. Didatengin manajernya, gak apa-apa, saya kasih bonus ya, malah dikasih 2. Kenapa malah lebih sopan dan lebih ramah yang di tempat maksiat? Demi Allah, kita yang sedang mewakili Islam, suka tidak suka, mau tidak mau, memang begitu ya. Karena kenapa orang di luar kan gak baca hadis, gak baca Quran, maka dia ngelihatnya adalah kepada orang-orang yang katanya baca hadis, baca Quran. Suatu ketika ternyata yang baca hadis, baca Qurannya malah ngelakuin sesuatu yang menyakitinya, maka ya sudah, kitanya naudzubillah yang coreng Islam. Saya dapat kisah dari guru kami yang di Mesir. Dulu ada cerita tentang seorang liberal yang ngajakin orang-orang di Mesir itu untuk jadi ninggalin sholat. Sholat kan katanya untuk mengingat Allah. Ya udah, yang penting ingat Allah, tapi kita nggak sholat kan nggak apa-apa. Hijab kan katanya untuk melindungi wanita. Ya udah, kita sewa bodyguard aja, telanjang juga ada yang jaga. Dibikin terpisah-pisah gitu ya. Ternyata ketika diselidiki masa lalunya, pernah ikut kayak lomba hafiz Quran gitu, lomba tahfiz, lomba baca Al-Quran. Cuman ada salah satu komentar dari syekhnya yang menyakiti hatinya, direndahkan, diremehkan. Rasa sakit hati itu sampai membuat dia membenci Islam, sampai menjadi dia influencer yang ngajak orang untuk maksiat. Kata guru kami yang cerita tentang itu, demi Allah itu Pak, dosa jariahnya ngalir ke syekhnya, gak cuma ke si influencernya. Karena lisannya malah membuat orang tersakiti sampai jadi memusuhin Islam. Na'udzubillah. Ya, yuklah kita amalkan, kita jadi rahmatan lil alamin. Bismillah. Semoga Allah izinkan satu-satunya dalil yang kita paham tapi niat kita lillahi ta'ala, Allah punya kuasa menjadikan 1000 orang ingin mengamalkan itu dari lisan kita. Kita apal 1000 dalil tapi niat kita tidak lillahi ta'ala, Allah punya kuasa menjadikan tidak ada satupun yang ingin mengamalkan apapun dari lisan kita. Udah, dakwah mah gitu aja ya. Istilah Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Dikembalikan dulu kepada MC-nya ya. Oke, syukron Kodelis atas materi dan pemaparannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa kita terapkan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki hanya jawab pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan Asal Humanity, dan Asal Humanity akan mempresentasikan mengenai kegiatan dan tujuannya. Kepada Asal Humanity kami persilakan. Tadi lagi ada yang mempresentasi dulu. Kedengaran suaranya aman? Apaan Surabaya lagi belum tahu nih, mudah-mudahan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi kebaikan bukunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di Tangerang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Yuk silakan kita sambil ngobrol-ngobrol di sini dulu aja ya. Banten insya Allah nanti. Ini Tangerang kan masuknya provinsi Banten juga. Yang pertanyaan yang nggak kejawab diulang ya. Nah, nanti bisa dijawab. Ujung Berung, Bandung, Masya Allah. Sidoarjo, Assalamualaikum. Gresik, kalau di sana nyebutnya Gresik ya. Aceh seingat saya November. Serang belum, Kalsel, Palangkaraya, Banjarmasin. Bukan ya, Kalsel mah Balikpapan ya. Iya nggak sih? Nah, nanti ada jadwal ke Kalsel, ke Banjarmasin, Banjarbaru, dan Palangkaraya juga. Yunda ada kegiatan di rumah, bikin video-video gitu. Lali insya Allah, Kediri juga belum tahu.
itu kemarin udah Antapani ya, Peter Pan katanya dari Antapani itu. Peter Pan itu singkatan dari Pemuda Terminal Antapani. Jadi Peter Pan. Tapi belum ya, insya Allah. Nanti dapat nikah ya boleh, asal pengen nikahnya dengan jalan yang Allah ridho, dengan nikatin taat, nikatin amal soleh. Hadiah tadi dari MNC juga banyak banget merchandise yang TSM kemarin udah gitu. Untuk Bapak Ibu, nanti kalau nggak salah tanggal 3 ke Bandung lagi. mau ikut mendistribusi Saya dari Bogor. Ya habis ini juga ke Bogor lagi jam 4 di Cimanggu. ini bisa banget langsung daftar ke booth-nya asal Ya kemarin umroh. Insya Allah kalau Allah mudahkan dan panjang ada umurnya, November nanti juga ada umroh lagi. Amin. Semoga jodohnya Ustadz yang soleh. Semoga hatinya ditenangkan, dikhusyukkan. Sondet dalam tahun ini santet. Assalamualaikum. Surabaya beda sama Masjid Al-Akbar ya. Jakarta kemarin ke Jakarta. Sesi tanya jawab. Ini sini ada yang ingin bertanya? Ya, Ibu. Nah ini hal Ces ya. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, keimanan atau pemahaman agama itu memang kita miliki, tapi kadang-kadang naik turun, fluktuatif. Gimana sih, ada nggak kiatnya untuk bisa kita istiqomah atau kita bisa statis, kita stabil gitu statis dalam memahami agama, dalam menerapkan agama itu dalam kehidupan kita. Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Oh dikasih itu dulu. Ya baik, bismillah. Langsung ya dijawab dulu, bismillah. Kan itu adanya di hati ya. Hati itu dalam bahasa Arab adalah kolbun. Nah, kolbun itu satu akar kata dengan kata kulub yang berarti bolak-balik. Jadi memang pasti balik sih, mau ulama, mau syekh, kiai, akan ada perasaan, akan ada waktu, ada masa di mana futur itu pasti akan datang, pasti bolak-balik ya. Tapi kan tinggal bagaimana menyikapinya. Nah, ketika akhirnya nyikapinnya itu, ada guru kami ditanya tentang itu pun beda-beda jawabannya. Ada yang mengingatkan untuk supaya tahu ilmunya, karena dengan tahu ilmunya jadi tahu, oh kalau ditinggalkan amalan ini kekurangannya apa, ganjarannya apa, jadi dia tidak berani. Ada yang dengan mengetahui ilmunya, ganjarannya apa nih amalan ini, fadilah amalnya, oh ternyata ganjarannya ini loh, maka dia jadi termotivasi. Memang ada yang bisa dengan cara itu. Dan juga yang paling penting, kita minta tolong kepada Allah ya. Makanya tadi bicara tentang kulub, bolak-balik, salah satu doa yang paling sering dimunajatkan Nabi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan aku di atas agamamu ini. Atau boleh juga surat ketiga Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bisa ya, kita tolong kepada Allah. Ada yang bisa dengan cara, kalau kayak diri pribadi harus rajin ingat sama kesalahan diri sendiri, dengan dosa-dosa yang kita tahu dan Allah juga tahu, padahal orang tidak tahu. Dan cita-cita kita sama, pengen ke surga. Orang lain mah misalkan zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, hanya 5 waktu, seumur hidup gak pernah duha dan tahajud. Kira-kira dia masih bisa gak ya ke surga? Bisa, karena saya tahu dia gak punya dosa sebanyak saya. Terus si saya yang akhirnya banyak dosa dan layak Allah matikan ini, ternyata malah bisa ngaji, ketemu orang-orang soleh, bisa belajar kepada mereka ya. Terus diri ini gak mau belajar lebih banyak, apalagi lebih banyak, ibadah lebih banyak, maka
tentu ngerasa tidak tahu diri di hadapan Allah. Kita sendiri aja nggak suka sama orang yang tidak tahu diri, ya. Masa kita biarkan diri kita jadi manusia yang seperti itu? Pasti nggak mau, ya. Dan ini termasuk dari salah satu dari 3 jenis orang yang Allah berikan kebaikan dalam hidupnya. Ini kemampuan yang langka, yaitu kemampuan untuk bisa melihat kekurangan diri. Nggak semua orang sanggup melihat kekurangan orang. Kita jago, tapi ngelihat kekurangan diri nggak semua sanggup, ya. Gak semua sanggup. Tapi kalau dia berikan Allah berikan dia kemampuan untuk bisa ngelihat kekurangan dirinya tanpa harus dikasih tahu orang lain, oh itu mahal itu kemampuan, ya. Dan dia punya banyak sekali potensi untuk jadi orang baik berarti, ya. Karena ya, kita tahu ya, kita jadi tambah baik dengan cara selalu dipuji atau dengan dikoreksi. Dikoreksi meskipun kadang caranya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Tapi kita tahu kita kalau seumur hidup selalu dipuji, salah nggak pernah disalahin, dan selalu dipuji, oh pasti rusak akhlak kita, ya. Alhamdulillah. Dan juga ada nasihat yang lain, yuk rajin-rajin menghidupkan hati dengan wisata rohani. Kemana wisata rohaninya? Ke kuburan, ya. Kalau dia dulu lebih kaya, ternyata dimakan cacing juga, hartanya pun tidak menyelamatkan. Seberjasa-berjasanya CEO terbaik sepanjang masa, untuk penghargaannya, ya, jenazahnya kita taruh di ruang rapat. Horor, nggak akan ada yang mau. Aku cinta banget kepadanya, ya udah jenazahnya taruh aja di ruang tamu. Horor, ya. Namanya aja udah langsung berubah. Nanti ini meninggal nih, bukan psikodenis lagi, jenazahnya di mana tuh beda, namanya aja udah berubah, ya. Situ kalau di Bandung ada pernah mampir ke rumah singgah Al-Fatih, ada juga di Surabaya pernah mampir ke rumah kanker Indonesia. Oh itu ketemu tuh orang-orang yang divonis dokter umurku 6 bulan lagi. Ada pernah ketemu anak kecil belum bulan 3 tahun, perempuan, tapi rambutnya harus dibotak karena ada tumor otak, kepalanya banyak bekas jahitan, harus dimasukin selang ke atas ke dalam kepalanya. Tapi bisa dia yang ngajak main, senang-senang, ya. Seketika langsung jadi receh masalah kita kalau datang ke tempat kayak gitu. Pasti langsung malu tuh, yang sebelumnya baru kesel-kesel banting handphone gara-gara pusreng kalah melulu, datang ke situ, oh langsung tuh malu asli, ya. Jadi ya itu penting, ya, penting sekali untuk punya atau berinteraksi dengan hamba-hamba Allah yang seperti itu. Bukan berarti nggak boleh dengan interaksi dengan yang lebih kaya dan yang lain-lain. Tapi kalau tidak bijak dan keterusan, mematikan hati. Kan beda lingkungan mah nanti yang diobrolin, mobil kamu nggak ganti-ganti, ya mobil mah sama aja. Kaleng dipakein plastik, dipakein kaca, dipakein karet, udah sama aja, ya. Sudah lah ya. Itu sebagian tips dari guru-guru kami untuk Bismillah, mudah-mudahan terjaga. Ya, tapi yang paling penting minta tolong sih kepada Allah sih, ya. Nggak bisa kita nggak ditolong Allah. Kita udah pengen ke masjid ini nih, niat udah, sendal ada, sepatu ada, kendaraan ada, ongkos ada, waktu ada, badan sehat. Allah nggak izinkan kita nyampe sini, bisa nyampe tidak? Tidak. Berarti kan kita yang nyampe sini bukan kita yang udah soleh-soleh, Allah yang nolong, ya. Ya udahlah, Bismillah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Coba ada yang ingin bertanya lagi? Hampir ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan cara berlaku
segini banyak ada. Oh dekat, ini di dekat tuh nggak nyampe 1 meter dah. Iya. Baik. Bismillah. Kita coba satu-satu ya. Yang pertama jadi lupa. Yang pertama dulu waktu belum muslim pengen apa aja lebih cepat dikabulnya. Sekarang pas muslim agak tersendat gitu ya. Maka bismillah ya. Satu, memang nasihat-nasihat yang berbunyi seperti misalkan sok gerak kamu nurut sama Allah, nanti kamu bakal lancar hidupnya. Saya bilang kurang tepat, karena masalah tuh mah bakal akan tetap ada. Bahkan jangan kaget kalau misalkan tambah dekat sama Allah tambah banyak masalahnya. Karena Allahnya sendiri di Al-Ankabut ayat 2 misalkan ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku udah beriman sebelum kalian diuji. Atau di Al-Baqarah 155 214 walanabluwannakum bisyai. Izin saya percepat ya. Artinya saya gini ya. Jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang-orang terdahulu. Siapa orang-orang terdahulu? Mereka yang jauh lebih takwa daripada kita. Mereka aja sampai nanya, mata nasrullah, kapan nih datang pertolongan Allah? Oh, jadi memang seperti itu ya. Tapi diberikan wabasyiris sobirin. Siapa yang dapat kabar gembira? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah orang yang bisa meyakini ucapan ini. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini hanya milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan seluruhnya akan kembali kepada Allah. Ketika kita bismillah menjadi muslim, dan muslim tidak muslim saya hakul yakin pasti pengen bahagia. Nah, bahagia itu justru adalah dengan cara Islam, aslama yuslimu, berselah melepas. Karena kita akan selalu pernah menemukan orang yang dulu kayaknya berkata, saya punya 1 miliar kayaknya bahagia. Tapi setelah dia punya 1 miliar, dia masih belum bahagia, pengen 1 miliar selanjutnya. Karena memang bahagia yang didapat dengan cara seperti itu gak ada ujungnya. Tapi bahagia yang didapat dengan menggeser itu semua dilepaskan, tapi diganti dengan sang pemilik segala-galanya yang ada di hati, itu lebih langgeng ya. Sehingga kalau kita bicaranya orang untuk berbuat baik, iya semua agama ngajarin kebaikan, saya sepakat. Tapi kalau bicara untuk berbuat baiknya karena apa, dan berbuat baiknya tanpa alasan, tanpa batas, bahagianya tanpa alasan dan tanpa batas, tauhid satu-satunya yang paling tepat. Karena dia berbuat baiknya benar-benar tanpa alasan pengen ini, nggak pengen dibalas budi, nggak ingin orang memuji, murni Allah suka, udah lepas, terserah orang mau kayak gimana, yang penting jadi amal, Allah suka. Dan memang kalau kita bicaranya tentang dunia, dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunia juga bukan berarti dihinakan ya. Makanya Rasul sampai mengingatkan, saya izin langsung ke artinya ya. Kalau memang dunia ini lebih berarti daripada sebelah sayap nyamuk, maka seorang kafir pun tidak akan Allah berikan segelas air minum pun. Maksudnya gimana? Saking dunia ini tuh nothing bagi Allah, makanya kita mau maksiat atau sekafir apapun, bahkan masih dikasih harta tuh sama Allah. Karena saking dunia ini gak ada apa-apanya dengan Allah ya. Kalau ada artinya, kalau lebih berharga dari 11 nyamuk di sisi Allah, maka jangankan harta, segelas air pun Allah gak akan ngasih. Tapi karena nothing ya udah. Dan ganjaran yang akan diterima oleh orang beriman gak cuma dunia, banyak yang jauh lebih nikmat nanti, tapi di alam setelah kematian. Bahkan sampai Nabi berkata, jalan dengan para sahabat, nemu bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu belum ada dagingnya, cacat pula, udah jadi bangkai pula, diangkat sama Nabi. Siapa yang mau ini? Kata sahabat itu hidup aja kami nggak mau wahai Rasul. Terus Nabi malah berkata, ketahuilah di hadapan Allah dunia dan seisinya bahkan tidak lebih berharga daripada ini. Bukan berarti nggak boleh punya, silakan punya asal jadi jalan tambah dekat kepada Allah ya. Kalau ketika akhirnya kita udah ngejar pengen bahagia, dan bahagianya dengan cara mengejar sang pemberi kebahagiaan, ingat bahagia yang didapat dari keinginan terkabul itu mentok pasti ya. Tapi bahagia yang didapat dengan ketika akhirnya melepaskan segalanya tinggal Allah saja, itu yang lepas bahagia. Gimana nih, baru satu, sudah ada waktu habis. Saya utang jawaban ya nanti, atau enggak saya buatin videonya atau gimana. Tapi bismillah ya,
bahwa itu adalah beda bahagia yang didapat dari yang nyenengin hawa nafsu, nyenengin yang kita suka, sama bahagia yang didapat dari melepaskan itu semua ya lillahi ta'ala, sehingga akhirnya nanti dapat kebahagiaan dari Allah ya. Seingat saya banyak bicara tentang ini di podcast yang sama Daniel Mananta, mudah-mudahan udah sempat dilihat ya. Allahu a'lam bishawab. Izin ya karena keterbatasan waktu. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada istri untuk penyampaian, semoga bisa dijadikan salah satu hikmah. Jemaah jangan balik dulu, kita bakalan foto bareng tapi stay. Habisin kita tutup dulu ya, masih ada 2 kajian lagi hari ini, insyaallah mohon doanya. Tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, syukur dan atas barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.